Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Aziz. Saya dari program studi S1 Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ekadarm Indonesia semester 3. Selanjutnya yang terhormat kepada Bapak Sarmin STMM selaku dosen pengampu mata kuliah Business Leadership. Dan pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, serta tak lupa salawat serta salam kita haturkan kehariban yang mulia junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mereview dan menyimpulkan dari apa yang saya baca dari buku Jangan Baca Buku Ini Sebelum Kamu Menjadi Pemimpin, dari halaman 59 sampai halaman 125, yang materinya cukup menarik bagi saya. Materinya adalah bagaimana memimpin atasan. Bagaimana memimpin atasan? Sebelum kita tahu cara-cara untuk memimpin atasan, trik, strategi, serta tips seperti apa yang kita harus lakukan untuk memimpin atasan, kita harus tahu hal krusial terlebih dahulu. Yang pertama adalah mengenai tentang psikologi atasan. Nah, psikologi atasan itu seperti apa sih? Atasan ingin diakui. Maksudnya ingin diakui seperti apa? Atasan ingin diperlakukan selayaknya atasan. Jadi ketika kita sebagai bawahan, kita harus bisa menghargai atasan kita dengan baik, harus bisa menempatkan posisi bagaimana kita sebagai bawahan, bagaimana atasan sebagai orang yang memimpin kita. Intinya kita harus sadar diri dari posisi yang kita miliki. Dengan begitu, atasan akan merasa sangat dihargai dan mereka akan memberikan umpan balik positif kepada kita. Yang kedua adalah atasan menginginkan apa yang diinginkan atasan kepada bawahan. Apa sih yang biasa atasan inginkan kepada bawahan? Atasan menginginkan sesuatu yang produktif, dalam artian dia bisa bertanggung jawab, produktif terhadap pekerjaannya. Yang kedua adalah loyalitas. Atasan menginginkan tersebut kepada bawahannya, sebagaimana dia harus setia kepada perusahaannya, menjaga nama baik perusahaannya, menjaga nama baik atasannya di depan atasannya yang lain. Jika psikologi atasan tersebut sudah kita pahami dengan baik, dengan benar, maka kita akan semakin dekat dengan cara-cara memimpin atasan dengan baik, sehingga akan berdampak positif bagi kita sebagai bawahan. Nah teman-teman, setelah teman-teman tadi mengetahui bagaimana psikologi dari seorang atasan untuk bisa kita memimpin seorang atasan, selanjutnya kita masuk mengenai strategi-strategi yang harus kita lakukan untuk bisa memimpin seorang atasan. Menurut buku yang saya baca, ada strategi yang namanya walk the talk. Strategi yang berdasarkan dari kinerja bawahan yang berefek kepada kepercayaan dari atasan, yang contohnya adalah prestasi. Jika seorang bawahan memiliki prestasi yang gemilang, target selalu tercapai, hal tersebut akan saling menguntungkan kedua belah pihak, atasan maupun bawahan. Atasan akan semakin percaya kepada bawahan bahwa kita mampu menjadi seorang bawahan yang baik, sehingga citra atasan pun akan juga ikut baik. Ini adalah hal yang menguntungkan bagi atasan dan bawahan. Strategi yang kedua adalah menjadi teman diskusi. Nah, bagi kita seorang bawahan mungkin terkadang ya,
kita merasa minder ya. Karena kita seorang bawahan ingin berkecimpung atau berbaur kepada atasan. Kita merasa minder atau merasa malu karena kita bawahan. Tapi sebenarnya hal tersebut dibuang jauh-jauh, pikiran tersebut, karena ketika kita mampu mengubah mindset bahwa kita ini harus bergaul dengan orang yang memiliki ilmu yang lebih luas, kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih besar dari itu. Kita harus bisa mencoba memberanikan diri untuk bisa bergaul dengan orang-orang yang memiliki eksekutif yang lebih tinggi dari kita. Yaitu contohnya adalah atasan kita. Semakin kita bergaul dengan orang yang lebih di atas kita, itu akan semakin menambah ilmu untuk kita dan semakin bisa mendekatkan antara kita dengan atasan kita. Strategi yang ketiga adalah membangun hubungan personal di luar jam kantor. Nah, perlu nggak sih harus ini kita lakukan? Perlu sekali teman-teman. Karena membangun relasi hubungan di luar kantor ini adalah hal yang cukup penting ya, dan krusial bagi atasan dan bawahan. Kita juga bisa lebih dekat dengan atasan. Kita harus mampu meluangkan waktu sehingga pada akhirnya ketika atasan kita sudah merasa dekat dengan kita, itu akan menjadi umpan balik atau feedback bagi kita. Ketika ada masalah-masalah pekerjaan, kita bisa langsung sharing tanpa ada rasa canggung dan malu, karena kita sudah dekat secara personal di luar jam kerja. Seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, antara atasan dan bawahan ini diibaratkan sebagai figur dan kingmaker. Figur adalah orang yang ditonjolkan dari sebuah perusahaan, yakni atasan kita sendiri. Sementara kingmaker adalah pelaksana dari orang yang ditonjolkan ini, yakni para bawahannya. Teman-teman, antara figur dan kingmaker harus saling bersinergi ya, agar terciptanya produktivitas pekerjaan yang baik. Dan teman-teman, sebelum kita bisa memimpin seorang atasan, kita juga harus tahu kriteria bawahan seperti apa yang diinginkan oleh para atasan. Yang pertama, atasan menginginkan bawahan yang bisa menaati dalam bisa mendukung gagasan para atasan, bisa mendukung peraturan-peraturan perusahaan, bisa menciptakan kemungkinan dari ide-ide yang diberikan oleh atasan. Yang kedua, pemimpin butuh bawahan yang bisa mengkoreksi. Tidak hanya mendukung, kita juga harus bisa mengkoreksi atasan kita. Dan atasan perlu itu, karena atasan juga adalah manusia biasa yang ada salahnya. Jadi atasan memerlukan seseorang yang tepat dan terpercaya untuk mengkoreksi pekerjaannya. Tetapi koreksi yang dilakukan harus secara santun ya teman-teman. Dan teman-teman, jika kita ingin bisa melakukan atau memimpin seorang atasan, kita harus menjauhi hal-hal berikut ini ya teman-teman. Yang pertama adalah menjelekkan atasan. Jika kita dan atasan kita sudah saling benci, ini akan membuat kita jauh dan karir kita akan stuck di situ saja. Yang kedua, taat di depan, longgar di belakang. Jauh ini ya teman-teman. Kita di awal patuh, tapi di belakang kita longgar terhadap perintah yang diberikan oleh atasan. Yang ketiga, menunjukkan superioritas. Maksudnya di sini adalah kita selalu merasa lebih pintar dari atasan kita. Jangan seperti itu teman-teman ya. Karena jika kita merasa seperti itu, artinya atasan akan merasa tersaingi dan akan munculnya konflik antara atasan dan bawahan. Jadi kesimpulannya teman-teman, dari memimpin atasan ini, kita harus tahu diri, tahu posisi, sadar posisi. Kita adalah bawahan yang harus taat dan patuh kepada
atasannya, kita juga harus bisa mengkoreksi kesalahan atasan jika memang salah, tetapi dilakukan secara santun ya teman-teman.